Okey, bersama saya uh, sudah tiba dengan mohon maaf mungkin ada sedikit technical issue ni yang kita hadapi sekarang. Okey, bersama saya yang saya hormati tidak asing lagi, ulama yang sangat dihormati yang dikenali ramai. Beliau juga adalah pengarah urusan TM Fauzi Travel dan Tours Private Limited di Singapura dan juga merupakan Presiden AMTAS, iaitu Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura. Malahan saya sendiri juga sering menghadiri kelas beliau di Masjid Sultan setiap hari Senin sebelum gejala COVID ini. Dan tidak asing lagi bagi masyarakat Islam di Nusantara ini, saya perkenalkan Al-Fadhil Al-Ustaz TM Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Maaf Ustaz, agak teknikal ni kadang-kadang ni tak beyond kita pay control lah Ustaz. Biasalah, kita manusia. Yalah Ustaz, mungkin Ustaz nak kasihkan sepatah dua mukadimah ke Ustaz kepada yang para pendengar ataupun yang sedang bersama kita di live Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Buya Yahya daripada Indonesia dan yang saya muliakan pengacara kita Haji Anwar, jazakallahu khairal jazak. Kita bersyukur pada Allah yang di mana program ini merupakan program untuk kita menambahkan rasa kasih sayang mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini untuk sama-sama untuk kita mendekatkan diri pada Allah dan bersama-sama untuk kita menyambut Muharram yang tak lama lagi yang akan tiba. Jadi kita ucapkan syukur pada Allah setinggi-tinggi syukur. Perkara ini tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dan terima kasih juga pada sekalian penonton yang sudi untuk bersama-sama kita, terkhusus yang lagi iaitu Tuan Guru kita Buya Yahya yang sudi untuk sama-sama kita untuk berkongsi pengetahuan, ilmu dan juga dapat kita manfaatkan insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okey, tanpa buang-buang masa lagi, kita perkenalkan panelis yang kedua. Satu lagi ulama yang sangat-sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia dan juga di Singapura. Yang saya sendiri alhamdulillah pernah berpeluang bertemu beliau di Masjid Kasim di Singapura satu ketika dahulu. Beliau adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah. Pesantren utama Al-Bahjah dibangunkan pada Jun 2008 di Cirebon dan alhamdulillah masih lagi berdiri hingga saat ini. Ingin saya memperkenalkan Tuan Guru kami Al-Fadhil Ustaz Buya Yahya dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Sihat ni? Alhamdulillah, Masya Allah. Berkat doa semuanya. Amin, amin. Mungkin Buya ada sepatah dua mukadimah sebelum kita teruskan kita punya acara hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami hormati guru kami, guru umat. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan Allah, panjangkan umurnya yang mulia, Tuan Guru Tengku Fauzi, yang kami beberapa kali saat ke Singapura sempat berjumpa dengan beliau. Semoga itu perjumpaan yang membawa keberkahan untuk kami dan juga yang sangat saya muliakan Tuan Anwar, dan semoga para pemirsa semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah hikmah di balik sebuah musibah COVID, yang katanya COVID menjadi sebab kita itu punya ide-ide untuk bisa menggunakan apapun yang Allah telah mudahkan dari media-media untuk bisa sambung silaturahim. Ternyata Indonesia Singapura jadi dekat dengan media semacam ini. Subhanallah, acara pun juga mudah diadakan, dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang sangat faham dan mengerti isyarat dari Allah
petunjuk dari Allah bahwasanya kenikmatan dan hidayah Allah itu akan selalu Allah berikan tanpa henti, di antaranya semacam ini. Biarpun mungkin kita tidak bisa berjumpa secara langsung, bersua secara langsung, akan tapi ternyata Allah mudahkan kita untuk mengadakan acara semacam ini, dan yakini ini adalah yang diridhoi oleh Allah dan disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya, terima kasih Ustaz Fauzi. Topik hari ini ialah mencintai Rasulullah, muhasabah cintaku kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Sebelum itu Ustaz, izinkan saya baca sepotong hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang sangat-sangat, hadis ini sangat saya minat sangat. Dia punya hadis berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maknanya tidak sempurnalah iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Mencintai Rasulullah hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajipan terbesar dalam agama. Sebab itulah tidak sempurnalah iman seseorang hamba kecuali dengan mencintai Rasulullah SAW. Oleh itu Allah memerintahkan umat ini supaya mencintai Rasulullah melebihi dirinya, keluarga, harta dan seluruh manusia. Kepada Buya, mungkin Buya boleh mulakan tajuk hari ini sebenarnya dengan cara-cara kita muhasabah diri kita untuk mencintai Rasulullah lebih lagi daripada sekarang ini. Silakan Buya, fadal. Baik, bismillah. Bicara tentang cinta kepada baginda Nabi adalah bicara sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Sebab tidak ada pintu menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Secerdas apapun seorang hamba, sehebat apapun seorang hamba, sealim apapun seorang hamba, jika ternyata di hatinya tidak ada kecintaan kepada baginda Nabi, dia tidak bisa masuk pintu cinta kepada Allah. Kalau disebutkan bahwasanya tadi hadis, potongan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali telah menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semuanya, bahkan termasuk dalam riwayat lain, wa nafsil lati baina jambahi, melebihi daripada dirinya sendiri. Nah, ini cinta kepada Nabi itu sangat-sangat penting. Maka hendaknya kita pun jangan bosan dan jangan berhenti untuk membahas cinta agar semakin tumbuh. Dan cinta sesungguhnya hanya kepada Allah. Bukan cinta 100%, 50 buat Allah, seperti 25% buat Nabi Muhammad, 25% buat semua. Oh, tak. Jadi cinta sesungguhnya hanya kepada Allah. Maka cinta kepada Nabi karena penyambung kita dengan Allah. Ini karena kita kul in kuntum tuhibbunallah lah ini. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, lihat, Allah akan balas dengan cinta itu dengan cinta dari Allah juga. Dan kalau sudah orang dicintai oleh Allah, maka dialah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi ini. Maka kita untuk mendapatkan cinta dari Allah, maka fattabi'uni. Ikutilah aku. Yang diikuti ini adalah baginda Nabi SAW. Mengikuti baginda Nabi. Yuhibbukumullah. Maka kalau kita mengikuti baginda Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Sudah selesai urusan kita kalau Allah mencintai kita. Allah tidak akan menghukum kita di nerakanya. Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Karena Allah mencintai kita. Dengan cara mengikuti baginda Nabi SAW. Di sini disebutkan dalam Al-Quran, fattabi'uni, mengikuti aku. Ikutilah aku. Akan tapi, lihat, mengikuti adalah zahir kita. Mengikuti Nabi zahir. Sallu kama ra'aytumuni zahir. Akan tapi dari zahir ada roh. Roh mengikuti itu adalah namanya mahabbah. Sehingga kalau kita hanya mengikuti Nabi dengan zahir saja, orang munafik juga bisa. Ada orang munafik yang pada zaman Nabi sholat bersama baginda Nabi. Ada yang berderma bersama baginda Nabi, akan tapi hanya agar selamat saja. Bahkan melakukan sholat bersama Nabi bukan karena rindu kepada Allah. Jadi amal-amal yang kita lakukan secara zahir harus ada rohnya. Bukan sekedar mengikuti Nabi, ada harus rohnya, yaitu mahabbah kepada Nabi. Tidak semua orang mengikuti mencintai ya.
Kita bisa mengikuti seseorang atau patuh kepada seseorang, tapi bukan karena atas dasar cinta. Misalnya atasan dengan bawahan, bos. Kita seorang bina majikan. Kita sebagai bawahan patuh bukan karena cinta, karena kita mengharapkan rupiah, mengharapkan dolar. Kita mendapat sesuatu, kita patuh, suruh sana, ikut sana. Mengikuti. Akan itu bukan dasar cinta. Akan tetapi, kalau sudah ada dasar cinta yang sesungguhnya di dalam hati, maka sesungguhnya akan mudah namanya mengikuti. Sebab cinta yang sudah bertahta di dalam hati seorang hamba, maka hati ini yang akan terus menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengikuti orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting sekali makna cinta. Kemudian dari mana kita belajar cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita belajar mencintai Nabi tentunya dari mengenal baginda Nabi. Nah, kalau kita bicara tentang hijrah Nabi ini, hijrah Nabi itu, kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana kisah hijrah Nabi, ini adalah diwarnai dengan cinta. Kecintaan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, kecintaan Sayyidina Abu Bakar, kecintaan Sayyidina Asma, terus sampai Nabi hijrah ke Madinah. Itu adalah diiringi dengan cinta-cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang merindukan untuk menyertai baginda Nabi, berharap agar hijrahnya Nabi nanti disertai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat mendengar kabar bahwasanya baginda Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar untuk menemani Nabi untuk hijrah, menggerakkan semua keluarganya untuk mendukung hijrahnya Rasulullah. Termasuk Asma Dzatun Nitaqah ini adalah ditugasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar mengirimkan makanan budaknya untuk membawa kambing-kambing, domba-domba agar menutup bekas jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya dilibatkan dalam mendukung baginda Nabi. Nah, ini karena ada kecintaan di dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar kalimat yang terucap. Kita sering begitu mudah mengucapkan kalimat cinta kepada Nabi. Nah, sekarang kita hubungkan lagi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, baru cinta kepada keluarga. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat wa nafsihi lati baina jambai. Gimana sih mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah, tapi kita pun harus cinta kepada keluarga, gimana? Apakah tak boleh kita mencintai keluarga kita, istri, anak? Oh, bukan begitu. Artinya, kita mencintai istri, mencintai anak kita, harus kita sambungkan dengan cinta ke Rasulullah. Artinya, di saat kita memberikan sesuatu kepada anak kita, atas dasar cinta, apakah sesuatu yang akan kita berikan kepada anak kita ini menyambungkan apa saja dikasih ke atas dasar cinta, sambung tak ada kepada baginda Nabi. Itu harus kita fahamkan. Jadi bukan berarti makna cinta melebihi cinta Nabi. Seperti apa sih gambarannya? Mencintai baginda Nabi gambarannya adalah semua cinta yang kita berikan kepada orang yang ada bersama kita ini harus kita sambungkan, klik kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami mencintai istrinya. Kenapa aku harus mencintai istriku? Dia adalah pertama umat baginda Nabi. Kemudian telah aku ambil dengan perjanjian yang besar di hadapan Allah, mitsaqan ghalidha. Kemudian apa? Bersama itu ada keluar lahir anak-anak yang dia umat baginda Nabi. Jadi dia melihat istri bukan sekedar dia seorang yang hanya memberikan kesenangan kepada kita, tak. Tapi dia adalah umat baginda Nabi. Dan Nabi berwasiat agar aku memuliakan seorang istri. Seorang istri memandang suaminya seperti apa? Kepatuhan Nabi mengatakan, kalau seandainya ada orang yang boleh disujudin, maka suamilah yang paling berhak untuk disujud, untuk seorang hamba bersujud. Jadi seorang wanita melihat suami, ini ada baginda Nabi Muhammadnya. Artinya apa? Sambung dengan baginda. Anak, kita punya anak, jangan hanya sekedar kita memberikan kepada anak kita pemberian, akan tapi lupa kepada Nabi. Artinya seperti itu makna mencintai. Nabi harus melebihi dari semuanya. Artinya apa? Jika kita bagi cinta kepada semuanya, harus sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang kita mencintai istri kita melebihi daripada Nabi, ada. Katanya ngaku cinta Nabi. Contohnya apa? Kita mencari nafkah. Sudah Nabi mengatakan, jangan kau berikan kepada istrimu yang haram. Hanya karena istri yang meminta, lalu kita turuti istri dengan haram. Jadi kalah baginda Nabi. Kita memberikan kepada istri kita yang haram, berarti kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah banyaknya rumah tangga saat ini, yang Nabi Muhammad hanya ditempelkan saja namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi lihat dalam perilakunya tak pernah peduli dengan baginda Nabi. Yang dimakan haram, pelanggaran syariat di rumahnya terjadi, yang dilihat tak pantas dilihat oleh Nabi.
terus terjadi di rumah tangganya. Ini adalah yang membahayakan. Jadi begitulah mungkin dari potongan hadis tersebut, hendaknya bukan berarti kita tak boleh mencintai anak kita, tak cintai anakmu dengan cinta yang luar biasa. Akan tapi sebesar apapun cinta yang kau berikan kepada anakmu, jika kau sambungkan dengan Nabi, maka ketahuilah artinya cinta yang inti adalah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya kita tidak akan berikan pada istri kita sesuatu kecuali menjadikan Nabi ridho. Aku tidak akan berikan kepada anakku sesuatu kecuali Nabi ridho. Aku tidak akan mengajarkan kepada anakku kecuali Nabi ridho. Urusannya selalu dengan baginda Nabi. Artinya dasar cinta kita kepada orang yang ada di kiriman kita, walidihi, waladihi, wannasi ajma'in, atau nafsi lati baina jambaih, harus hubungkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalimat yang mudah untuk diucap. Akan tapi ternyata kita harus mencoba dari yang kecil di rumah kita. Harus terbangun satu komunikasi yang baik. Membiasakan anak-anak kita dengan baginda Nabi. Misalnya kalau kita marah, sayang, abah tak kasih ini. Kenapa? Sebab ini Nabi tak suka yang macam ini. Anakku, aku akan beri kau macam ini. Karena ini yang disenangi Nabi. Anakku, istriku, dan seterusnya. Istriku, aku harus bekerja di tempat semacam ini. Karena apa? Ini yang disenangi Nabi. Dikit-dikit Nabi Muhammad dibahas, dibincangkan di rumah kita, maka itulah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya baginda Nabi, rumah dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran tentang hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kelihatannya nggak ada kompromi langsung, Ustaz ya. Abu ya, cinta kita kepada Rasulullah SAW, walaupun seinci pun nggak bisa kompromi. Tapi saya sangat menghormati Ustaz Fauzi sebenarnya. Kalau Ustaz bicara tentang Maulidin Rasul ataupun cinta kita pada Nabi itu, kalau di kat Masjid Sultan tu kadang-kadang macam sekejap dia dah habis kelasnya. Tak puas ya. Jadi mungkin hari ini Ustaz boleh lanjutkan lagi perbincangan kita Ustaz tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Tafadhal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala amur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi washabihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya, yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis iaitu Saudara Haji Anwar dan yang Tuan Guru kita Buya Yahya. Tuan Guru Buya Yahya, apa khabar? Alhamdulillah, masya-Allah. Dapat kita bertemu dalam walaupun subhanallah, nikmat, sejuk suasana indah-indah. Syukur alhamdulillah. Akhir sekali jumpa Tuan Guru di waktu di masjid di Singapura, di Masjid Al-Amin, tak silap saya ya. Alhamdulillah. Ya, syukur, mudah-mudahan Tuan Guru juga diberikan sihat walafiat dan juga Tuan Pengerusi kita Haji Anwar dan sekalian para penonton sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah, tadi kita telah dengarkan huraian daripada Tuan Guru kita Yahya ya, mengenai cinta kepada Rasulullah SAW yang di mana diterapkan dalam kehidupan kita, daripada keluarga kita, segala-galanya. Begitulah dia di dalam kita menzahirkan rasa cinta pada Nabi SAW bukan satu perkara yang mudah. Ya, dan demikian juga untuk nak menghidupkan rasa cinta pada Rasulullah SAW bukan satu perkara yang ringan. Kerana sudah setentunya nafsu dan iblis syaitan tidak menyukainya. Jadi sebab itulah kita kena usahakan supaya cinta ini menerap masuk sebetul-betul masuk dalam hati kita, jiwa kita, rohani kita. Maka kalau kita lihat daripada usaha yang telah dilakukan oleh para alim ulama kita, mereka telah usahakan antara caranya ialah untuk menghidupkan pengenalan kepada sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan daripada hari lahirnya dan daripada masa kecilnya dan sehinggalah pengorbanan baginda sewaktu telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana pengorbanan baginda sehingga berlapar perut, ikat batu di perut dan sehingga dimaki, dicaci maki, sehingga dilontar batu sampai berlumuran darah. Tapi terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalakan dakwahnya. Jadi ini sebagai salah satu daripada perkara yang perlu kita perkenalkan kepada masyarakat Islam untuk supaya mereka kenal perjuangan Nabi bukan mudah. Kerana pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta.
Jadi bagaimana kita nak mencintai seseorang kalau kita tidak kenal dia. Jadi dengan itulah alim-alim ulama kita mengadakan satu syiar yang kita namakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada orang yang mengkritik mengatakan zaman Nabi mana ada Maulid Rasul yang kita adakan sekarang ini. Jawapan kita, zaman Nabi, zaman sahabat, Maulid Rasul tu sudah ada dalam hati mereka. Bukan kata kita nak adakan majlis sebulan sekali, setahun sekali. Bahkan setiap detik dan jiwa mereka itu Maulid Rasul berada dalam diri kita. Mereka. Kerana cinta mereka pada Nabi itu hidup seolah-olah Nabi bersama mereka. Walaupun baginda telah kembali kepada Allah beberapa masa yang sudah. Tapi kita, walaupun kita sekarang masih lagi alhamdulillah beragama Islam, kita tahu baginda Nabi itu pesuruh Allah dan juga Nabi kita, tetapi hati kita masih jauh lagi dengan Rasulullah SAW. Maka itulah kenapa diadakan Maulid Nabi SAW, untuk menghidupkan rasa cinta. Dan apa yang ada dalam Maulid Nabi SAW? Antaranya kita ada bacaan Quran dan keduanya sejarah-sejarah. Jadi kalau kitab-kitab Maulid yang kita baca, semua itu mempaparkan sejarah Nabi SAW beserta dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah mudah-mudahan dapat menambahkan hati kita kasih dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beserta dengan kasidah-kasidah, selawat-selawat yang menyenangkan hati dan membuka hati supaya kita bertambah asyik, rindu, cinta kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia antara kenapa ada majlis-majlis Maulid ini. Bahkan sebenarnya majlis Maulid ini walaupun pada zahirnya di zaman Nabi SAW tidak secara apa yang kita lakukan besar-besaran, tapi memang sudah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan bagi Nabi SAW sendiri pun menyambut Maulidinya, iaitu dengan berpuasa setiap pada hari Isnin. Dan bila ditanya pada Nabi SAW kenapa baginda selalu berpuasa pada hari Isnin, baginda menjawab, itulah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diwahyukan. Jadi Nabi memperingati akan hari lahirnya. Dan demikianlah juga para sahabat. Di antara para sahabat-sahabat itu berkumpul dalam masjid. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan bertanya, apakah yang kamu lakukan di sini? Mereka mengatakan, kami buat di sini ialah untuk mengingati kenikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kita dengan diutuskan kau kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itu saja. Mereka kata, ya itu saja. Nabi kata, bukanlah aku meragui akan kata-kata kamu. Tetapi sebentar tadi Jibril memberitahu padaku, Allah sangat gembira dengan sekumpulan sahabat yang ada di masjid yang sedang mereka lakukan di dalam masjid. Jadi itulah aku datang pada kamu untuk nak dapatkan konfirmasi apa yang kamu lakukan. Jadi maknanya di sini sahabat-sahabat, mereka mengulangi, membicarakan akan nikmatnya Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada kita. Kerana sudah setentunya kita tahu dengan kedatangan baginda Nabi SAW yang membawa iman, membawa Islam, barulah kita dapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang Allah Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah orang beriman itu bergembira. Jadi kita disuruh bergembira dengan kurnia Allah. Dan apakah kurnia Allah yang lebih besar kalau dibandingkan dengan kurnia Allah mengutuskan Rasulullah SAW kepada kita? Tak ada lebih kurnianya lebih besar dari itu. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala telah kurniakan orang mukmin dengan dibangkitkan seorang rasul daripada kalangan mereka. Jadi Rasulullah SAW merupakan nikmat yang paling besar sekali kerana kedatangan baginda membawa hidayat, membawa Islam. Dan kalaulah sekiranya kita memandang pada rahmat, rahmat Allah, apakah rahmat Allah paling besar? Kalau makan minum, haiwan pun makan minum. Kalau sekiranya harta kekayaan, orang yang bukan Islam pun lagi kaya lagi. Tapi nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita, atau rahmat Allah yang paling besar ialah utusan Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kepada Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Jadi di sini kita melihat Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita untuk kita gembira dengan kurnian Allah dan untuk kita bergembira dengan rahmat Allah, dan itulah tak lain dan tak bukan ialah dengan utusan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itulah para alim ulama
telah usahakan untuk mengadakan majlis maulid untuk mengajak orang. Walaupun mungkin pada orang kata, ini pergi maulid ni nak mulut ni, nak makan. Tak mengapa. Kerana memberi makan itu satu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menganjurkan kita, at'imut ta'am, beri makan pada orang. Jadi memberi makan tu dapat pahala, ibadat. Dan dengan kita beri makan, dapat pula kita menambahkan lagi akan kasih sayang pada Nabi SAW. Masya Allah, nak hidupkan rasa kasih sayang pada Nabi bukan perkara mudah. Kita dengar tadi Buya mengatakan, itu adalah merupakan syarat iman. Tidak beriman kalau kamu tidak mencintai aku lebih daripada ibu ayah kamu, anak pinak kamu, bahkan diri kamu sendiri. Itu bukan satu perkara yang mudah. Kita hari ini pun kasih kita pada harta, kasih kita pada pekerjaan, kasih kita pada bisnes, sanggup sampai kita tinggal semayang, sanggup sampai kita langgar yang haram. Kenapa? Sebab hati kita belum lagi termasuk kasih yang betul, yang tulen, yang sejati kepada Rasulullah SAW. Tetapi inilah sedikit usaha daripada alim ulama kita menghidupkan dengan majlis-majlis seperti ini. Dan apabila alhamdulillah kita pun dapat berkumpul di masjid-masjid, kita dapat iktikaf, dapat pahala iktikaf, dan dapat pula kita bermuzakarah dan majlis yang dipenuhi dengan zikir, dengan selawat, dengan bacaan Quran, dengan tazkirah, pasti sekali majlis itu dikerumuni oleh para malaikat dan diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Bahkan ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh alim-alim ulama kita, seperti Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ni'matul Kubra, menceritakan bagaimana kelebihan maulidin Nabi SAW, yang di mana setiap satu sen yang dibelanjakan dalam maulidin Nabi SAW akan diberikan ganjaran Allah yang luar biasa. Dengan kita katakan kenikmatan Allah, dengan keimanan, dengan syurga dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah di sini kadang-kadang mereka yang tak memahami tujuan daripada majlis maulidin Nabi ini hanya mudah saja nak mencopkannya sebagai bid'ah, songsang, sesat dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan mereka dan juga kepada kita hidayatnya dan dapat memimpin kita untuk menambahkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Dan itulah saja buat seketika ini. Masya Allah. Itulah dia Kak. Saya pernah dengar almarhum Tuan Guru saya pernah ceritakan hari yang paling afdal di atas muka bumi ini adalah hari yang dilahirkan Rasulullah SAW. Allahumma Sekali. Betul. Jadi saya terbaca satu sejarah Buya tentang Abu Lahab. Dia kalau berjalan menuju ke satu tempat, dia akan lalui depan rumah baginda Rasulullah SAW. Dan setiap kali dia lalu, dia akan tutup muka dia, tutup mata dia. Jadi sahabat saya tanya dia, ya Abu Lahab, kenapa kau tutup muka bila kau berlalu di depan rumah Muhammad SAW? Katanya, cantiknya Muhammad ni, takut aku kalau aku melihat dia, aku masuk Islam. Jadi kalau segi perwatakan dengan syamailnya ya, Buya, kalau kita nak terapkan cinta pada Rasulullah ni, akhlak dengan kecantikan ni, saya rasa tak boleh habis ni cerita. Mungkin Buya boleh lanjutkan lagi sedikit. Macam mana kita nak cintakan Rasulullah ni? Akhlak udah ni, sekarang macam mana kasih sayang, kita nak rindu pada dia pula. Ada beberapa martabat ya yang harus kita prioritaskan, kita dahulukan dalam membangun cinta kepada baginda Nabi. Yang pertama, kita membiasakan kita untuk mengagungkan, memuliakan. Bicara cinta nanti itu buah daripada itu. Maka ayo kita biasakan anak kita, keluarga kita tidak pernah menyebut baginda Nabi kecuali dengan gelar kebesarannya, Rasulullah atau baginda Nabi atau gelar apa saja. Termasuk menyebut orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah Kubro, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kita membiasakan dan jangan berani menyebut tanpa gelar kebesaran. Itu pemulaan, mula-mula kita macam ini. Kita menyebut pakcik kita saja tak sedap kalau pakai nama. Bagaimana dengan baginda Nabi? Istri baginda Nabi Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Zainab. Jadi kita membiasakan dulu dengan mengagungkan, waqiruh, mengagungkan baginda Nabi, biasakan dalam diri kita. Sehingga akan tanda tanya yang tidak pernah diucap oleh anak kita. Kenapa kita harus pakai gelar ini? Dia akan bertanya. Karena beliau adalah orang mulia. Kalau sudah digambarkan kemuliaan, orang mulia, orang agung, maka di dalam anak kita ini, dia akan melihat keagungan raja-raja, keagungan sultan-sultan. Maka dia akan melihat, Nabi apa seperti itu? Nabi lebih dari itu semuanya. Jadi bagaimana membiasakan kita. Makanya mulai hari ini,
Kita jangan berani menyebut baginda Nabi kecuali dengan gelar kebangsaan. Apakah kita sebut baginda atau Rasulullah atau Nabiullah. Istri-istri beliau, istri ummahatul mukminin, ibunda kita, jangan menyebut dengan namanya saja. Ini adalah pertama, langkah. Ini karena pengagungan berangkat dari sini. Apa cinta muncul dari pengagungan. Nggak ada cinta serta-merta. Makanya kalau kita lihat tadi kisah-kisah para orang-orang pada hidup pada zaman Nabi, mereka percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Abu Jahal sangat percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Bahkan Abu Lahab itu bangga punya keponakan yang cerdas, hebat, itu kagum. Cuman kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, tidak ada cinta di dalamnya, maka tidak akan tumbuh itu iman. Tidak cukup dengan sebuah keyakinan. Orang Yahudi percaya Nabi sebagai Nabi. Bahkan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi. Bahkan wakanu min qablu yastaftihuna. Mereka itu kalau berperang orang Yahudi, orang menanti menyebut nama Nabi akhir zaman akan dimenangkan oleh Allah. Bahkan mereka juga tahu sifat baginda Nabi akan lahir di kota Mekah, nanti akan besar di Madinah, akan hijrah ke Madinah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu. Tapi tidak cukup orang mengetahui kalau itu Nabi, tidak akan cukup. Kecuali itu tadi. Harus ada pengagungan, kemudian dari pengagungan itulah akan muncul cinta. Sehingga mengagungkan Nabi ini paling atas Nabi, turun ke bawah adalah ahli bait Rasulullah, sahabat Nabi, termasuk ulama Rasulullah. Maka coba lihat, jika ada orang mungkin dia adalah penjudi, dia suka mabuk dan orang sejahat, sebandel apapun, tapi kalau masih ada hormat kepada ulamanya Rasulullah, tunggu dia. Akan ada kesadaran pada waktunya nanti. Dia mungkin bandel dia dengan segala kejahatannya, tapi kalau ada ulama, ada syekh, datang dia masih ada hormat. Sebetulnya makna apa itu? Makna pengagungan kepada baginda Nabi SAW. Maka dia akan mudah untuk kembali. Maka di sini yang perlu kita tekankan pada anak-anak kita. Jangan seolah-olah menyebut Nabi. Sekarang ada di beberapa, mungkin pernah dengar juga di Indonesia, mungkin ada orang menyebut Nabi dengan bahasa yang asal, atau mungkin merendahkan Nabi. Itu mengerikan sekali, miris. Kalau kita sedih hati itu. Karena apa? Jika ditiru oleh anak-anak kita, maka anak kita akan menyebut Nabi Muhammad seperti yang lainnya. Tidak ada kelebihan. Ini yang pertama ya. Kemudian juga kalau kita ingin membangun cinta kepada Rasulullah, betul tadi yang disampaikan oleh guru mulia kita, bahwasanya dengan membaca sejarah. Sejarah ini kan mengenalkan termasuk syama'il. Nah, tadi ke Samail pun dia pun dibaca seperti apapun, yang melihat Nabi langsung saja malah menutup, kan diceritakan. Melihat Nabi saja malah belum tentu beriman. Akan tapi syama'il itu adalah untuk memantapkan. Agar kita tentang misalnya Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi tentang tahu fisik baginda Nabi. Jadi sederhananya beginilah, kalau kita melihat bahasanya ada rambut yang indah, maka rambut Nabi di atas itu semuanya. Jika kita menemukan hidung yang sangat indah, hidung Nabi di atas itu semuanya. Jika kita melihat orang yang ganteng, Nabi di atas itu selesai. Tuntas. Kenapa? Sama'il itu hanya menggambarkan. Tidak ada yang mampu menggambarkan Nabi secara sesungguhnya. Kenapa? Itu hanya sekelumit dari yang bisa ditangkap oleh sahabat Nabi, lalu diceritakan. Nabi lebih agung dari itu semuanya. Tapi pun demikian, perlu kita mengenal tentang bagaimana rambut baginda Nabi, tentang bagaimana kulit baginda Nabi, tentang bagaimana cara baginda Nabi. Sehingga yang bisa ditiru, kita tiru. Yang bisa kita tiru, kita tiru. Cara berjalan, cara makan Nabi dan semuanya. Nah ini, mengenal Nabi itu maknanya luas sekali. Sehingga betul disampaikan tadi bahasanya membaca sejarah Nabi itu penting sekali. Sebab kalau pepatah Jawa itu tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi seorang kalau tak kenal baginda Nabi? Tapi kenal pun tak cukup. Makanya dasarnya itu tadi, membiasakan mengagungkan. Itu harus jadi nomor satu. Wa innaka la'ala, Allah yang mengagungkan sebelum yang lainnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayo mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti akan muncul itu kecintaan. Sehingga karena sudah biasa mengagungkan Nabi, sehingga kalau melihat sebuah cerita Nabi yang tidak pantas, itu hati kita sudah nggak terima. Sehingga jiwa kritis kita macam ada radar. Kita membaca kisah Nabi ini yang dipalsukan, kita ngerti. Nggak mungkin Nabi macam itu. Nggak. Tak bisa. Nabi orang mulia. Nabi. Oh gitu. Karena kita sudah kita patri di hati kita pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin. Kemudian yang lainnya adalah juga tentunya dengan membaca sholawat yang banyak kepada Rasulullah. Karena yang punya cinta adalah Allah. Tak bisa kita tumbuhkan cinta di hati kita. Kita hanya bersekedar berusaha membaca maulid dan sebagainya. Yang memberikan cinta kepada kita adalah Allah. Maka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah itu akan menumbuhkan kecintaan di hati kita.
dan minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan ini permohonan yang paling penting dalam hidup kita. Kita sering minta agar bisnis kita berjaya, kita ingin ini itu akan, tapi kita lupa tak minta pada Allah agar Allah berikan kepada kita kecintaan yang tulus kepada baginda Nabi SAW. Dan begitulah insya Allah masalah cinta itu indah sekali, dan memang tidak ada kalimat yang lebih indah daripada cinta. Dan buah daripada cinta Nabi Muhammad apa? Kita tak akan susah menjalankan syariatnya. Kalau kita tidak susah menjalankan syariatnya, kita menjalankan perintah Allah, Allah akan ridho kepada kita. Maka sampailah masuk pintu mahabbah Allah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Ujung-ujungnya sana. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup insya-Allah. Ustaz, ni nak apa kata orang, nak tak sikit tentang tawasul lah Ustaz. Saya pernah baca satu sejarah, satu cerita tentang Imam Nawawi. Dia lihat satu orang ni, dia tengah berdoa dalam Masjidil Nabawi, tapi dia menghadap kiblat. Jadi Imam Nawawi tanya pada orang tu, ke mana kau menghadap ni sekarang? Saya menghadap ke Mekah, ke Kaabah. Jadi Imam Nawawi cakap, kenapa tak menghadap di belakang? Siapa di belakang kau ni? Dia bilang, ini makam Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, tak adalah Kaabah tu. Jadi dalam keadaan macam ini Ustaz, kalau kita bertawassul, adab-adabnya, apakah ini perkara yang sunat atau wajib atau harus yang kita buatkan, kita terapkan dalam jiwa kita ni, selalu bertawassul dan murakabah kepada Rasulullah SAW. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat banyak mencari ilmu daripada Buya Yahya, tuan guru kita. Dan juga daripada soalan-soalan yang cepu mas daripada kita punya juruacara kita. Terima kasih. Ya, bertawassul. Bertawassul kalau saya boleh ringkaskan ialah makna kita mengambilkan perjalanan untuk mendapatkan keberkahan daripada yang kita bertawassul, untuk kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Wallahu alam, mungkin tuan guru kita Buya Yahya boleh jelaskan lebih luas. Jadi di sini apabila kita bertawassul ini, dia bukan satu perkara yang baru. Allah SWT sendiri telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan carilah jalan wasilah kepadanya. Jadi jalan ini merupakan jalan yang ada yang jalannya jauh, ada jalan yang dekat. Tetapi kalau sekiranya kita nak pergi jalan yang lebih pantas, yang lebih cepat, sudah tentulah kita ada yang membawa kita kepada jalan tersebut. Kalau kita sendiri nak berjalan, mungkin jalan 10 km, kita tak sampai lagi 1 jam. Tapi kalau sekiranya 10 km itu dibawa dengan mobil, dengan motor, bike, mungkin 5 minit dah sampai. Itu sebagai satu contohlah mana ada yang membawa kita. Begitulah juga bertawassul. Bertawassul ni kalau kita dengan kita punya amal ibadat, memanglah tak jadi salah. Bahkan tu paling baik. Tetapi sejauh mana ibadat kita pula, kita pun tahulah ibadat kita yang banyak kekurangan, banyak kelemahan dan banyak kecacatannya. Dan keikhlasannya pun masih dipersoalkan. Tetapi apabila kita dapat menumpang keberkahan orang yang mulia yang Allah kasih kepada dia, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti ahlul bait keluarga baginda, seperti para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan seperti para aulia. Jadi seolah-olah kita bersama menunggang, iaitu kita katakan mobilnya ataupun kenderaannya, kita menumpang keberkahan mereka untuk memajukan kita kepada Allah SWT. Itulah secara ringkasnya. Jadi pernah perkara itu yang disebutkan oleh tuan pengacara kita Haji Anwar, ada pernah berlaku juga pada Nabi kepada Imam Malik rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya kepada beliau oleh seorang, wahai Imam Malik, kalau aku berdoa, aku nak menghadap kiblat ke ataupun nak menghadap kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana masa itu Imam Malik mengajar dalam Masjid Nabawi. Maka kata Imam Malik, sudah pastinya menghadap kepada makam Nabi. Dialah wasilah datuk kamu Adam AS. Kerana Nabi Adam AS sebagaimana kita mengetahui,
setelah dia memakan buah khuldi yang larangan Allah dan kemudian diturunkan ke dunia, maka dia berdoa kepada Allah memohon dengan keberkahan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diterima taubatnya. Dan Allah Taala bertanya kepada Adam, ya Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Maka jawabnya Nabi Adam alaihissalam, ya pada saat kau meniupkan ruh dalam tubuh jasadku, aku melihat setiap tiang-tiang arash, setiap pintu-pintu syurga, setiap daun-daun pokok dalam syurga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan aku percaya dan aku yakin tidak ada nama diletakkan sebelah nama engkau ya Allah, melainkan adalah dia seorang yang kau kasihi. Jawabnya Allah SWT, benar wahai Adam, laulahu ma khalaqtu khalqa. Benar wahai Adam, kalau tidak kerana dia, aku tak jadikan makhluk seluruhnya ini. Jadi Nabi Adam AS berdoa kepada Allah memohon ampun dan taubat dengan bertawassul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita melihat bahawa perkara tawassul tu bukanlah syirik atau menyekutu Tuhan seperti mana didakwa oleh sebagian orang. Kau ni doa ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah pada Allah terus. Kenapa kau nak minta apa tawassul kepada nabi ke pada wali? Jawapan kita bukan menyembah nabi, bukan menyembah wali, tapi kita sebagai menumpang keberkahan mereka. Ibarat kata kalau kita sakit, siapa yang sembuhkan sakit engkau? Yang sembuhkan sakit kita Allah. Habis buat apa kau makan ubat? Makan ubat ustaz, ni syariat lah. Ini kalau tidak tak makan ubat nanti sakit lagi. Ya, itulah dia. Bukanlah obat yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita ialah Allah. Tetapi kita makan ubat itu sebagai satu usaha untuk memudahkan kita dapat perobatannya. Begitulah juga kita bertawassul. Bukanlah Nabi SAW yang menyampaikan hajat kita ataupun para wali-wali ataupun para ulama yang kita bertawassul dengan mereka yang menyampaikan hajat kita. Tetapi mereka adalah merupakan mengambil barakah daripada mereka untuk supaya Allah Ta'ala mengabulkan akan apa hajat kita dan memudahkan urusan kita. Jadi begitulah dia bertawassul kepada Nabi kita SAW ni, seperti mana Abu Yahya telah mengatakan tadi bahawa orang kaum Yahudi sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka kalau bila berlaku peperangan, mereka menghadap musuh, mereka bertawassul dengan Nabi SAW. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah. Dan demikian jugalah para alim-alim ulama kita sudah mengamalkan. Bahkan sepotong hadis yang di mana telah diriwayatkan di dalam kitab-kitab Syama'il, bahawa seorang buta datang kepada Nabi SAW. Dan kemudian minta Nabi doakanlah dia supaya dia celik matanya. Nabi kata, kalau kau nak sabar itu lebih baik. Tapi kalau kau nak aku doakan. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak kau doakan. Maka Nabi ajarkan dia. Kau mengambil wudhu, nasmain 2 rakaat. Dan kemudian doalah mohon kepada Allah Ta'ala. Iaitu dengan Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bin nabika. Iaitu doa bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka rawi yang meriwayatkan kisah ini mengatakan setelah orang tu pulang, besoknya dia datang ke masjid seperti orang yang biasa yang tak pernah buta sebelumnya. Subhanallah. Allah kabulkan. Jadi di sini kita kata apakah Nabi yang kabulkan doa dia? Jawapannya tidak. Tapi dia telah menumpang keberkahan Nabi untuk mendapatkan pengkabulan doanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia bertawassul. Jadi di sini di dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertawassul tu bukan salah, bukan syirik, bukan bid'ah dan bukan haram dan bukan makruh, bahkan sunat. Sunat kita berdoa tu dengan bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tak mau bertawassul, tak apa, biarkan. Itu bukan perkara yang wajib. Tetapi kalau kita yang tidak bertawassul, jangan pula menuduh kawan-kawan yang bertawassul tu haram, bid'ah, syirik, kafir, murtad, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan itu satu pencerahan yang ringkas, mudah-mudahan nanti dapat diulaskan lagi oleh Buya Yahya. Silakan. Ringkas tapi padat Ustaz. Mungkin yang tak faham sekarang dah pasti faham. Buya, mungkin soalan terakhir lah sebelum nanti kita dah habis jam 10:05 sekarang. Kerana Nabi kita hebat, umat pun jadi hebat. Saya pernah baca satu cerita tentang Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala, siapakah yang akan datang ni di waktu Mi'raj ni. Allah Ta'ala cakap, kau jangan cerita pasal orang ni, cerita pasal umatnya. Ini aukam akal Ustaz, dari Buya.
Ya Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa kelebihan umat Muhammad, kelebihan umat Rasulullah SAW, kelebihan Rasulullah SAW. Nabi Musa cakap, ya Rabbi, kau jangan jadikan aku Nabi, jadikan aku umat Rasulullah SAW. Jadi kerana hebatnya Rasulullah SAW, kita lah jadi hebat. Jadi kat mana sebenarnya dia punya kata orang ukurannya yang kita boleh mengaku sebagai satu umat yang hebat, Ustaz? Buya, silakan Buya. Baik, berangkat dari kesadaran, pemahaman, pengetahuan, keyakinan, kemudian disertai dengan pengagungan kepada Nabi, itulah yang menjadikan orang bisa berkata seperti Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi kalau orang tidak pernah kenal Nabi, tidak pernah mencoba kenal Nabi, tidak belajar memuliakan Nabi, Nabi tak ada artinya bagi dia. Kenapa? Seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Tapi orang seperti Sayyidina Musa alaihissalam sangat tahu tentang baginda Nabi. Karena disebutkan setiap ada wahyu, karena di dalam kitab Suhuf yang diwahyukan kepada beliau, selalu menemukan ada satu umat besar yang disanjung oleh Allah. Bertemu lagi di lembaran yang lainnya, menemukan satu umat, satu kaum yang sangat disanjung oleh Allah. Menemukan satu kaum disanjung oleh Allah. Sampai Sayyidina Musa alaihissalam memohon kepada Allah, "Maj'alha min ummati." Ya Allah, apakah itu semua jadikan itu umatku? Dijawab oleh Allah, "La. Itu bukan umat Muhammad Musa, akan tapi innaha min ummati Ahmada." Tapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini karena tahu Sayyidina Musa tahu agungnya umat ini, dan umat ini agung karena nabinya, maka spontan, padahal beliau sudah jadi nabi. Spontan beliau mengucapkan, "Allahumma ja'alni min Ahmada." Ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Jadi kesadaran ini penting. Tahu dulu Nabi Muhammad. Nah yang repot kita nih, jadi umat Nabi tak sadar kalau umat Nabi. Jadi ini bermasalah. Makanya sadari kita itu punya Allah jadikan beliau adalah seperti magnet kebaikan. Artinya sumber. Jadi tidak ada kebaikan kecuali harus nyambung ke Nabi. Sehingga semua ini jadi rumus. Tadi kita bicara tentang pengagungan Nabi, maka segala sesuatu yang ada hubungannya Nabi menjadi paling baiknya segala sesuatu. Nabi paling bagusnya manusia, paling mulianya Nabi, maka semua yang ada hubungannya dengan Nabi menjadi paling bagusnya sesuatu. Maka lihat, keluarga baginda Nabi paling bagusnya keluarga. Ahli bait Nabi adalah keturunan Nabi paling bagusnya keturunan. Sahabat Nabi paling bagusnya sahabat. Kemudian apalagi cara makan Nabi adalah paling bagusnya cara makan. Cara berjalan Nabi menjadi paling bagusnya cara berjalan. Cara berpakaian Nabi adalah paling bagusnya cara berpakaian. Dan kemudian apa? Apalagi umat Nabi, kita tidak akan menjadi umat mulia kecuali karena ada Nabi Muhammadnya di situ. Ini harus kita sadari. Jadi gini, orang punya rumah hebat, rumah dengan segala macam perabot rumah tangga yang super istimewa. Jadi dengan barang toilet, kompor gas, semuanya serba mahal. Hebat, bagus semuanya. Cuman kalau dia tak ngerti tentang itu semuanya, lihat. Dia tak bisa menyalakan keran, air, akhirnya dia pindah ke tetangga bawa timba minta air ke tetangga. Memasak bingung, tak ada kompornya. Akhirnya dia pinjam ke tetangga cari kompor gas, mencari api di tetangga. Nyalain lampu juga tak bisa, akhirnya dia pakai lampunya. Kenapa? Dia tak mengerti tentang kebesaran, keagungan rumahnya itu. Sama kita tuh macam itu. Umat Nabi Muhammad tapi tak ngerti Nabi Muhammad. Inilah menjadi kita tak agungkan Nabi Muhammad SAW. Maka tadi sampaikan oleh guru kita, Tuan Guru Fauzi, menyampaikan kita kenal Nabi perlu. Agar kita bisa ngerti ini. Kayak macam rumah. Rumah kita ini istimewa. Rumah kita bagus. Segala macam ada. Ini penghangat, ini pendingin, ini penghangat, pendingin, segala macam ada. Tapi kalau tak tahu, tak bisa itu semuanya. Maka sama. Biarpun kita ngaku umat Nabi, kalau tak kenal Nabi, ya nggak bisa. Nggak berbangga, nggak mengagungkan Nabi SAW. Maka Sayyidina Musa berkata macam itu karena apa? Tahu. Padahal Nabi Musa adalah istimewa seorang Nabi. Nggak akan bisa seorang manusia biasa melampaui Nabi. Bahkan beliau adalah Nabi 5 ulul azmi. Tapi kenapa kok Nabi Musa spontan berkata macam itu? Karena apa? Ada Nabi Muhammadnya di situ. Ada Rasulullahnya di situ. Nabi yang sangat diagungkan, dimuliakan. Maka ini harus kita sadarkan di diri kita bahwasanya kita ini ada sambung dengan Nabi. Kita umat Nabi, sadari. Maka kita hendaknya berbangga, senang, percaya diri. Akhirnya kita itu sambung dengan Rasulullah ini. Nyadari.
anak kita ajarkan agar ngerti Nabi, kenal Nabi. Biarpun mengaku umat Nabi tapi tak kenal Nabi, maka perilakunya jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang baginda Nabi, dan semoga itu semua membuahkan kecintaan yang sesungguhnya, sehingga kita mudah meniru baginda Nabi. Bahkan Sayyidina Musa itu di saat dalam banyak kisah Nabi Musa itu, di dalam Al-Quran yang paling banyak disebut kisahnya. Karena diam-diam adalah semua nabi adalah sangat mencintai Rasulullah. Tapi beliau adalah yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi orang mengaku umatnya Nabi Musa ternyata sangat memusuhi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ujian sebenarnya, adalah kehinaan. Makanya semakin hina. Nabi yang mengajarkan dekat dengan Nabi, nabinya sangat mencintai Nabi. Akan tapi pengikutnya membenci Nabi Muhammad. Bahkan bukan pengikutnya, mendustakan Sayyidina Musa alaihissalam, yaitu orang yang keluar dari agama Sayyidina Musa, hanya ngaku saja mereka beragama Sayyidina Musa alaihissalam. Cukup insyaAllah. Ustaz, saya dah tak ada soalan lagi nak tanya Ustaz. Saya rasa Ustaz lebih arif. Kalau Ustaz boleh lanjutkan cinta kita pada Rasulullah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Cinta pada Rasulullah SAW ini satu perkara yang agung. Bahkan yang paling kemuncak sekali. Lebih daripada segala-galanya. Kerana kalau tak ada cinta pada Rasulullah seperti mana yang telah dihuraikan oleh Tuan Guru kita Buya Yahya tadi, maka itu namanya orang yang munafik, orang yang pura-pura. Tapi kalau dia ada cinta pada Rasulullah SAW, walaupun dia tidak sempurna ibadatnya, makna tak banyak ibadatnya, tapi itu sudah mencukupi untuk dia berserta dengan Nabi kita SAW. Jadi sebab itulah di sini pernah satu masa Rasulullah SAW sedang berkhutbah, seorang badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila nak kiamat? Nabi SAW teruskan khutbahnya, tak menjawab. Dan ditanya kali kedua, bilakah kiamat? Nabi teruskan khutbahnya, tak menjawab. Dan ditanya kali ketiga, kemudian Nabi pun berhenti sebentar khutbahnya, dan Nabi pun bertanya, "Ma'adatta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Bila kiamat, itu tidak penting. Tetapi yang lebih penting ialah apakah persiapan kau untuk kiamat. Jadi dia pun berkata, aku tak siapkan dengan banyak solat atau banyak puasa. Mana yang wajib adalah. Tetapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta pada Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cinta. Dan riwayat lain mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu beserta dengan orang yang dia cinta. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, yang tukang tanya ini, dia sebenarnya mengaku ibadat dia tidak banyak. Ialah yang wajib-wajib itu adalah. Tapi menjauhkanlah dosa-dosa yang besar. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada hati dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Dan jawapan Nabi SAW, engkau berserta dengan orang yang kau cinta. Maknanya, dia akan bersama. Kalau dia cinta pada Allah, dia akan bersama dengan Allah. Dia akan cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia. Arti katanya lain, cinta ni bukanlah dengan, ialah banyak ibadat itu bagus, tapi itu bukan satu syarat, tapi dia dalam hatinya kasih kepada Allah dan kasih Rasul. Dan berkata para sahabat-sahabat, tidak ada hari yang lebih kami gembira daripada hari yang kami mendengarkan kata-kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan berserta dengan orang yang dia cinta, kerana kita tidak ada orang yang lebih kita cinta daripada Rasulullah SAW, dan tak ada orang yang kita lebih cinta selepas Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali, iaitulah keempat-empat khalifah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dengan sini jugalah kita mengambil intisari pentingnya rasa kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan para ahli bait, dan juga kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Pernah satu masa seorang sahabat yang di mana bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni tak kuat bertahajud, tapi aku suka dan sayang pada orang bertahajud. Nabi menjawab, engkau berserta dengan orang yang kau cinta. Kemudian sahabat lain kata, ya Rasulullah, aku tak banyak bersedekah,
Tapi aku suka dan sayang pada orang yang banyak bersedekah. Nabi kata engkau akan berserta dengan orang yang kau cinta. Begitulah para sahabatnya lain tanya, ya Rasulullah, aku tak banyak berpuasa sunat, tapi aku suka kepada orang yang banyak puasa sunat. Nabi pun jawab, engkau akan berserta dengan orang yang kau cinta. Jadi makna di sini, walaupun kita tak serupa dengan para ulama, ya, tak serupa dengan para aulia yang begitu hebat dengan ibadat dan taat pada Allah, sekurang-kurangnya kita letakkanlah perasaan kasih, sayang, cinta kita kepada mereka. Dan janganlah tergugat cinta itu walaupun kita ada kekurangannya. Kekurangan dari segi ibadat, kekurangan dari segi taat, dan kemungkinan juga kekurangan daripada kita terjatuh pada dosa maksiat. Kerana orang yang kita kasih, kita akan berserta dengan dia. Mudah-mudahan mendapat barakah dan syafaatnya. Pernah satu masa zaman Nabi SAW, ada seorang yang peminum khamar, iaitu minum arak. Dia dihukumkan rotan. Dan kemudian selepas itu dia pun berjalan pergi, sahabat-sahabat lain mengkutuk dia. Apa dia ni celakanya. Zaman sahabat pun ada orang minum arak. Ada. Dan ada ini kerana nak menunjukkan hikmah dia. Kalau tidak, tak adalah hukuman orang minum arak. Dan ada hikmahnya pula. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan kamu memaki hamun dia. Kerana dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Masya Allah. Dia minum arak tapi dia cinta pada Allah, pada cinta pada Rasul. Menunjukkan kepada kita, kadang-kadang memang manusia tak sunyi pada salah silap. Kemungkinan dia terjatuh kepada dosa. Tetapi hati dia tu tetap kasih pada Allah, kasih pada Rasul. Maka jangan kita lepaskan diri kita daripada cinta pada Allah dan Rasul, walaupun kekurangan tu ada pada diri kita. Kita yakin dengan kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan memang, sebagaimana kata Buya tadi, katakan bahawa kalau kita ada cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada ulama, insya-Allah satu hari akan kembali dia kepada jalan yang benar dan diberikan petunjuk dan mendapatkan hidayat Allah SWT. Jadi itulah dia. Makna di sini, kasih, sayang, cinta, dia adalah satu ibadat yang besar. Lebih besar daripada ibadat-ibadat zahiriah. Tetapi kita kena pupukkan dia seperti mana yang telah kita sedang bicarakan ini. Kita kena suburkan dia dengan membanyakkan selawat pada Nabi SAW. Seperti mana kita kata, adakan majlis maulidin Nabi, qasidah, dan juga dengan seterusnya kita menghadiri majlis-majlis alim-alim ulama dan bersahabat dengan orang solehin. Dan dengan itulah mudah-mudahan kita punya baja iman kita, cinta pada Allah Rasul menjadi subur dan bertambahlah insya-Allah mudah-mudahan iman kita dan takwa kita pada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan Buya, saya nak minta izin untuk bacakan sebuah syair yang diberikan daripada Sayyidina Abbas kepada Rasulullah SAW. Kalau Buya dan Ustaz izinkan. Sebenarnya ini adalah satu syair yang dibacakan oleh Sayyidina Abbas kepada Rasulullah sepulangnya Rasulullah daripada perang Tabuk. Syair dia begini. Wahai Rasulullah, engkau telah harum sebelum diciptakan bumi dan ketika engkau berada dalam tulang rusuk Adam AS, ketika ia dan Hawa menimpilkan dedaunan syurga ke tubuh mereka. Wahai Rasulullah, engkau harum ketika Adam turun ke bumi, engkau berada dalam tulang rusuknya. Ketika engkau bukan seorang manusia, bukan gumpalan daging dan bukan gumpalan darah. Wahai Rasulullah, bahkan engkau harum ketika berupa setetes air di punggungnya Nabi Nuh AS ketika naik perahu. Sementara berhala Nasr dan orang-orang kafir pemujanya ditenggelamkan dalam banjir bandang. Wahai Rasulullah, engkau harum ketika dipindah dari tulang rusuk lelaki ke rahim wanita. Ketika generasi berlalu diganti oleh generasi berikutnya. Wahai Rasulullah, engkau harum ketika berada pada tulang rusuk Nabi Ibrahim AS, sang kekasih Allah, ketika ia dilemparkan ke segumpulan api sehingga tidak mungkin ia terbakar. Wahai Rasulullah, sampai kemuliaanmu yang tinggi yang menjadi saksi akan keutamaanmu, memuat dari suku yang tinggi dan di bawahnya terdapat lapisan gunung-gunung. Wahai Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, bumi menjadi bersinar dan cakrawala menjadi terang berkat cahayamu. Wahai Rasulullah, maka kami menerobos dalam sinar
cahaya dan jalan petunjuk itu. Dan Rasulullah menjawab, Allah akan memberimu kehidupan dengan gigi-gigi yang sihat. Ini syair ni jarang-jarang kita dengar, Buya, Ustaz. Jadi saya harap para penonton dengan adanya kedua panelis yang hebat ini, saya rasa tak cukup. Memang sengaja kita buat singkat sedikit, Buya, Ustaz. Pasal kita nanti nak panggil lagi nanti. Banyak orang dah WhatsApp saya. Jangan ini aja. Nanti lain kali jemput kedua panelis ini. InsyaAllah kita akan undang lagi. Jadi untuk penutup ni Ustaz, mungkin Ustaz bagi 1 ke 2 minit nasihat bagi kita semua ni sebelum kita baca doa penutup dan mengundurkan diri. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mencerita tentang baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dapat selesai dalam keadaan yang singkat. Bahkan para alim-alim ulama kita yang daripada dahulu lagi sampai hari ini terus-menerus mengarang akan kitab-kitab maulid, kitab-kitab sejarah. Apakah tak cukup dengan karangan dan tulisan yang sudah berlalu berpuluh tahun bahkan ratusan tahun? Jawapannya, bagaimanapun kita tulis dan bagaimanapun kita menggambarkan keindahan bagi Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW, kita belum sampai ke muncak lagi. Kesempurnaan dalam membicarakan tentang perihal Nabi kita SAW. Kerana Nabi kita tersangat agung. Dan yang paling sahaja yang mengetahui akan sebenar-benarnya darjat keagungan Nabi kita SAW ialah Allah SWT, Sang Penciptanya. Begitulah dia muslim-muslimah rahimakumullah. Allah Ta'ala sendiri telah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Tidaklah Sayyidina Muhammad SAW itu bapa kepada seseorang lelaki kamu, tetapi dia adalah khataman nabiyyin, penutup segala nabi, dan dia pesuruh Allah Rasulullah, dan adalah Allah yang mengetahui, yang sangat mengetahui dengan segenap sesuatu. Ayat ini saja ulama mengatakan Allah saja yang mengetahui sebagaimana tingginya darjat bagi Nabi SAW yang Allah telah mengangkatnya. Jadi di sini kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW hendaklah banyak-banyak kita bersyukur pada Allah. Bukan kerana kita orang yang baik, bukan kerana kita buat kuat ibadat, bukan kerana kita banyak ilmu, tetapi kerana Allah telah lahirkan kita dalam umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi dengan itu, marilah sama-sama dengan majlis kita pada malam ini, kita tanamkan rasa kasih sayang dan cinta pada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah hidup bersama kita. Seperti mana yang kita dalam solat kita, setiap kita solat, kita membaca salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau, wahai Nabi, dan rahmat Allah dan barakahnya kepadamu. Jadi dalam ayat ini atau yang kita baca dalam tahiyat kita ini, sebenarnya itu menggambarkan kita berhadap cakap seperti seolah baginda Nabi itu hidup, berada di hadapan kita. Dan itulah jiwa kita orang yang beriman. Hati kita penuh rasa kasih sayang sehingga kita merasakan Rasulullah beserta dengan kita. Seperti mana kalau kita rindu kepada isteri, suami, anak, ibu, ayah bila kita sudah berjauhan, kita merasakan mereka itu dekat dengan kita kerana hati kita senantiasa berserta mereka. Begitulah kaum muslimin, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada kita semua, marilah sama-sama kita dekatkan di hati kita kepada Rasulullah SAW. Banyakkanlah berselawat pada baginda dan mudah-mudahan kita diterima oleh Allah sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat barakah dan syafaat baginda di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, tafadhal, syukurah. Masya Allah, kita sempurnakan upaya untuk mencintai Nabi
dengan cara yang paling dekat. Tangga yang harus kita titi, yaitu apa? Kami himbau kepada semuanya, dekatlah dengan ustadz dan ulama-ulama yang mengajarkan makna kecintaan. Itu nasihat terakhir. Susah kalau kita hanya mencari cinta tanpa bimbingan dan petunjuk. Maka kami himbau, kita sering menghadiri majelisnya para ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita kecintaan. Dari situlah nanti akan subur itu cinta. Paling mudah seperti itu. Ini adalah mungkin tadi disebutkan jalan pintas tawassul tadi. Kita duduk dengan para ulama-ulama. Khususnya yang ada di Singapura. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita di Singapura ada Tuan Guru Tengku Fauzi. Ini adalah juga berkah kenikmatan dari Allah. Maka jangan jauh dari para ulama. Inilah nanti yang akan memudahkan kita untuk sampai kepada kecintaan kepada baginda Nabi yang sesungguhnya. Ini saja mungkin pesan kami. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Buya dan juga Ustaz Fauzi kerana hadir malam ni. Sebelum saya buat membaca teks penutup ni, saya nak minta salah satu panel ni baca doa. Tak tahu mana satu nak pilih. Dua-dua bagus, hebat-hebat . Aduh. Tuan Gula. Amin. Padahal Amin. Yahya. Orang jauh lebih afdal. Kita dekat semua. Kita dekat, Masya Allah, dekat. Masya Allah. Amin. Buya Yahya. Amin. Minkum. Saya pilihlah. Saya pilih. Ada acara yang kedua lagi nanti, Bu ya. InsyaAllah. Sekarang beliau Tuan Guru. Hari ini saya pilih Ustaz Fauzi. Ustaz. Amin. Ustaz, fadal Ustaz. Masya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu natawajjah ilaika bin nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Rasulullah ya Rasulullah inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysiri jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina ala al-iman wal islam wa husnil khatimah وبرؤية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبفتح الفتوح العارفين علينا اللهم شفع فينا اللهم ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah dengan nama-namamu yang agung dan sifat-sifatmu yang mulia. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahan syafaat baginda Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahannya sekalian ahlul bait yang kau ridai dan sekalian para sahabat-sahabat yang kau cintai. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahannya sekalian guru-guru kami dan dengan barakahnya Buya Yahya dan sekalian mereka yang memperjuangkan agamamu ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah majlis kami pada malam ini. Amin. Jadi kalau majlis ini majlis yang mendapat rahmatmu ya Allah. Amin. Majlis yang mendapatkan syafaat Nabi kami ya Allah. Amin. Majlis yang mendapatkan cinta kepada Rasul yang kau kasih ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami mengaku kami bukanlah umat yang baik. Kami banyak melakukan kesalahan. Banyak kami melanggar laranganmu. Banyak kami meninggalkan perintahmu. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi yang kau kasihi, ampunkanlah kami ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin. Amin. Ampunkanlah dosa kami yang besar yang kecil. Amin. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi ya Allah. Ampunkanlah kedua ibu ayah kami ya Allah. Ampunkanlah guru-guru kami ya Rahman. Ampunkanlah sekalian para mereka yang telah memperjuangkan agama ya Allah. Ampunkanlah sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami sedar kami semua akan mati ya Allah. Dan mati telah tersangat dekat ya Allah. Kami mohon padamu dengan berkah baginda Nabi. Saat kau nak mengambil nyawa kami, izinkanlah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku amalan kami banyak bercampur riya, ujub dan sum'ah. Kami mengaku hati kami masih penuh dengan kotoran ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kotoran nafsu yang jahat. Izinkanlah kami
dan mendapatkan nafsu mutmainnah yang suci bersih, ya Allah. Buangkanlah dari hati kami sifat riya, ujub dan sum'ah, sombong dan takabur, hasad dan dengki, tamah, halu pada segala sifat yang tercela. Isikan hati kami dengan sifat-sifat redha, syukur, sabar, ikhlas, tawaduk, cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta pada Ahlul Bait dan para sahabat, cinta pada kekasih-kekasihmu, dan cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu agar kau berkatkan majlis ini dan jadikanlah majlis ini dapat berterusan bersambungan untuk menjadi manfaat untuk kami semua umat yang beriman, ya Allah. Ya Allah, Amin, ya kau berikanlah Tuhan guru kami Buya Yahya dan sekalian guru-guru kami yang telah menyampaikan dakwah. Kau panjangkanlah umur mereka dan nasihat walafiat untuk terus menyampaikan dakwah Islam yang benar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau pimpinlah iman kami. Janganlah kau sesatkan kami setelah kau beri hidayah pada kami, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk ke jalan Ahlus Sunnah ini, ya Allah. Berikanlah mereka taufik dan hidayah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Mereka juga mencari-cari kebenaran. Janganlah kau sesatkan kami dan mereka, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami untuk jalan menuju pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami apa-apa kekurangan kami dan salah silap kami sepanjang dalam program ini, ya Allah. Terimalah doa kami. Kabulkanlah sekalian hajat kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan sekalian para hadirin yang mengikuti program ini, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah hajat sekalian para hadirin, apa hajat mereka yang baik dunia dan hajat akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada segala musibah, bala dan bencana. Angkatkanlah penyakit COVID ini daripada negara kami dan negara-negara yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah masjid-masjid kami dibuka seperti biasa dan kembalikanlah pembukaan Mekah, Madinah dan segala tempat ibadat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu tidak turun penyakit ini mereka kerana dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi yang kau kasihi Rasulullah SAW. Ya Allah, kami rindu pada Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami balas kelip mata dalam hidup ni sebelum mati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami di yaumul qiyamah kelak, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat berdiri di bawah panji-panji Nabi kami di yaumul mahsyar, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kau berkatilah mereka yang telah mengusahakan untuk menjayakan program pada malam ini, ya Allah. Berkatilah mereka, kabulkanlah hajat mereka. Dan juga kepada Buya Yahya yang guru kami, berikanlah sihat walafiat, dapat meneruskan dakwahnya di mana-mana, ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah, syukran, jazakallah khairan jazak, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua panelis yang kami sangat-sangat sayangi, yang sangat-sangat kami hormati, yang telah meluangkan masa mereka yang sangat berharga ini, yang telah membincangkan topik hari ini dengan penuh hikmat. Dan terima kasih saya kepada semua kru yang terlibat dalam mengusahakan forum melalui Zoom ini. Dan tidak terlepas juga terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kami sehingga akhir rancangan. Segala kekurangan dan kekhilafan saya memohon maaf dan insya-Allah kalau ada peluang kami bertemu lagi, insya-Allah. Buya, Ustaz, kalau Ustaz sudi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita bertiga bertemu lagi. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz Fauzi, Buya, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur antum berdua, sihat dan dikabulkan segala hajat. Mohon kalau insyaAllah kalau nanti kalau kita undang, dapatlah luangkan masa sikit. Saya rasa belum puas ni kita kat sini ni. Banyak lagi topik-topik yang kita rasa penting-penting. Ini dua panel juga kita nak ni, tak nak yang lain. Boleh Ustaz? Buya, insyaAllah dengan ini
saya Muhammad Anwar mengundurkan diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Buya. Syukran. Syukran.